بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insyaallah kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran 5 yaitu pertama, teks bacaan tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kedua, menjelaskan kewajiban dan hak murid di sekolah. Yang ketiga, operasi bilangan cacah. Hak yang akan kita pelajari hari ini yaitu hak rasa nyaman dan diperlakukan dengan baik saat di sekolah. Selain haknya, kita juga akan belajar kewajibannya. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 81. Ayo berdoa. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Rasa nyaman dan perlakuan baik itu merupakan hak anak di sekolah. Setiap anak juga harus sadar akan kewajibannya di sekolah. Menaati tata tertib sekolah adalah kewajiban anak di sekolah. Jadi Ananda memiliki hak, yaitu memiliki hak rasa nyaman dan diperlakukan dengan baik. Selain hak, Ananda juga punya kewajiban, yaitu menaati tata tertib sekolah. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Aku Ingin Senang di Sekolah. Pada waktu sekolah, Nina merasa senang sekali bisa belajar di ruangan kelas yang sejuk. Pada pagi hari yang indah ini, hati riang seperti pagi merindukan matahari. Betapa senangnya Nina bisa belajar dengan teman-teman. Meskipun kadang-kadang pada saat belajar matematika membuat kepala Nina pusing dengan rumus-rumusnya. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Nina dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Nina dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kedua, saling berbagi dan tolong-menolong dengan sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman.
Saran keenam, menaati tata tertib sekolah. Nina dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang semua siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Nina merasa senang berada di sekolah. Jadi Ananda, setiap orang ingin merasa nyaman dan senang berada di sekolah, termasuk Ananda. Selain Ananda juga teman-teman yang lain. Jadi agar bisa merasa nyaman dan senang, Ananda bisa mengikuti saran yang diberikan oleh kepala sekolah Nina berdasarkan teks yang kita baca tadi. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 83 yang dijawab pada nomor 1, 2, dan 5. Ananda bisa mencari jawabannya di dalam teks yang tadi sudah kita baca. Sekarang kita akan belajar menjelaskan kewajiban dan hak murid di sekolah. Sejak duduk di bangku kelas 1 hingga sekarang ini kelas 3, Nina merasa sangat senang bersekolah di sekolah ini. Nina memiliki teman-teman yang baik dan bersahabat. Nina juga memiliki guru-guru yang sabar dan bijaksana. Di sekolah ini, Nina diajarkan tentang hak dan kewajibannya di sekolah. Meskipun masih duduk di kelas 3, Nina dan teman-teman sudah mengetahui hak dan kewajibannya di sekolah. Tadi sudah kita baca bahwa Nina sudah mengetahui hak dan kewajiban Nina di sekolah. Kalau Ananda bagaimana? Apakah Ananda sudah tahu hak dan kewajiban Ananda di sekolah? Pada buku cetak halaman 85 ada latihan soal. Apakah kamu tahu hak dan kewajibanmu di sekolah? Lengkapilah tabel berikut ini. Ustazah sudah tuliskan beberapa kewajiban dan hak di sekolah. Kewajiban di sekolah yaitu pertama, merawat dan menjaga taman sekolah juga lingkungan sekitarnya. 2. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. 3. Memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Hak yang ada di sekolah yaitu Ananda bisa mendapat sekolah yang indah dan rapi. 2. Ananda mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 3. Ananda boleh menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ananda bisa membaca kembali hak dan kewajiban, ada jawabannya di sana di halaman 63 sampai 64 dan 76 sampai 77. Selain itu masih banyak Ananda hak dan kewajiban di sekolah yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan cacah. Salah satu tugas anak adalah belajar. Kegiatan belajar dapat dilakukan di rumah ataupun sekolah. Kegiatan belajar di sekolah dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu. Waktu yang digunakan untuk belajar di sekolah adalah 5 jam setiap harinya. Jam pertama kegiatan belajar di sekolah dimulai pukul 7. Biasanya murid-murid datang ke sekolah 30 menit sebelum bel berbunyi. Bapak atau ibu guru selalu menyambut murid-murid di gerbang sekolah. Penyambutan
berakhir saat bel masuk berbunyi. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal membandingkan dua bilangan cacah dengan cara pengurangan. Tadi yang harus kita cari adalah banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Jangan lupa soalnya adalah pengurangan. Banyak siswa di sekolah dikurang banyak siswa yang tidak disambut sama dengan 500. Sesuai soal yang tadi kita baca, yaitu 500 siswa. Jika kemungkinan pertama banyak siswa di sekolah 700, berarti dikurang siswa yang tidak disambut 200 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan kedua, jika 550 dikurang 50 sama dengan 500. Kemungkinan ketiga yang bisa kita buat, 800 dikurang 300 sama dengan 500. Kemungkinan yang keempat yang bisa kita buat, 600 dikurang 100 sama dengan 500. Kemungkinan yang kelima, 750 dikurang 250 sama dengan 500. Jangan lupa Ananda, pengurangan dibuat sendiri. Yang terpenting hasilnya sesuai yang diminta. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 6, yaitu materinya pertama, membuat kalimat saran, kedua, memahami operasi bilangan cacah, yang ketiga, hak dan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Ananda bisa membaca dimulai dari halaman 88. Ayo berdoa. Belajar bersama teman-teman di dalam kelas sangat menyenangkan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat dengan mudah memahami pelajaran. Perhatikan setiap penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Bertanyalah kepada Bapak Ibu Guru hal-hal yang belum kalian pahami. Jangan lupa berdoalah sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi Ananda saat mengikuti pembelajaran, Ustadz dan Ustazah yang menyampaikan di depan kelas, kita perhatikan dengan baik. Jika ada yang belum kita pahami, kita bisa bertanya kepada Ustadz dan Ustazah. Jangan lupa Ananda, sebelum memulai belajar, berdoa dulu. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Dito bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Dito dan mendengarkan pertanyaan Dito. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Semoga Ananda sama juga ya, yaitu melihat ke arah orang yang berbicara kepada kita dan mendengarkan dengan baik. Hak murid di sekolah contohnya mendapatkan ilmu pengetahuan. Hak ini akan dapat terpenuhi jika murid-murid tertib dan tekun mendengarkan pembelajaran dari ibu guru dan pak guru. Contoh hak yang sering dilakukan Nina dan teman-teman di sekolah adalah mengacungkan tangan. Saat teman bertanya kepada guru, kita harus mendengarkannya dengan baik. Tuliskan hal yang akan kamu sarankan terhadap permasalahan berikut ini.
Jadi Ananda, kita akan mencoba menuliskan saran terhadap permasalahan. Ada 2 permasalahan. Yang pertama, beberapa teman mengajukan pertanyaan kepada guru secara bersamaan. Saran yang bisa kita berikan adalah sebaiknya kalian bergantian dalam bertanya agar pertanyaan yang diberikan bisa didengar dengan baik. Yang kedua, saat salah satu teman bertanya kepada guru, ada teman lain yang mengobrol dengan temannya sambil tertawa. Saran yang bisa kita berikan kepada teman kita adalah sebaiknya kamu tidak mengobrol saat guru berbicara, karena kita harus menghargai guru atau orang lain yang sedang berbicara. Ini adalah saran yang bisa kita berikan. Untuk tugas yang kedua, ada di halaman 91, melakukan operasi bilangan cacah. Tugasnya membuat 5 kemungkinan. Untuk tugas ini boleh dikerjakan di buku cetak. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Hak dan Kewajiban Berbicara dan Didengarkan. Di buku cetak, salah tulis ya Ananda, di buku cetak hak dan kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Yang benar Ananda bisa perbaiki hak dan kewajiban berbicara dan didengarkan. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Jadi Ananda, dalam berbicara kita harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Sedangkan kalau orang lain yang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Lalu juga berikan kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat. Untuk tugasnya, tadi Ustazah sudah sampaikan, yaitu pertama, menjawab pertanyaan di halaman 83, nomor 1, 3, dan 5. Tugas yang kedua, operasi bilangan cacah pengurangan di halaman 91. Demikian sudah selesai. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.